Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Ya, sudah lama kita tidak bersua kembali. Ya, dan alhamdulillah hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk bertemu kembali. Hari ini kita coba berdiskusi ya tentang manfaat kunyit ya. Kunyit ya sudah kita kenal sehari-hari ya, dipakai untuk bumbu masakan. Apalagi masakan rendang ya, pasti butuh kunyit. Apalagi kalau sarapan nasi kuning, pasti juga butuh kunyit. Jadi ternyata kunyit ini sudah dipakai ribuan tahun ya untuk masakan. Dan ternyata itu menambah cita rasa. Ternyata tidak hanya dari sisi itu. Ternyata kunyit dari sisi kesehatan, dalam beberapa jurnal yang saya baca memiliki efek sangat luar biasa. Nah, kunyit itu mengandung beberapa senyawa zat aktif. Karena herbal sifatnya multi-reseptor atau multi-target, maka banyak sekali itu senyawa-senyawa yang terkandung pada kunyit. Salah satu yang cukup menarik adalah golongan senyawa-senyawa alkaloid, ya, senyawa-senyawa alkali. Nah, ternyata juga dari senyawa-senyawa yang ada, ternyata kunyit itu banyak memberikan aspek manfaat buat kesehatan tubuh. Yang pertama, kunyit ternyata mengandung sifat antioksidan. Antioksidan ini memiliki efek anti kanker atau anti kerusakan sel. Kita tahu bahwa setiap hari sel itu kalau kita melakukan aktivitasnya pasti menghasilkan radikal bebas. Nah, radikal bebas ini kadang-kadang malah merusak sel itu sendiri. Kalau jumlahnya banyak. Makanya kenapa orang yang banyak makan ya resiko rusaknya cukup banyak. Makanya penting sekali untuk berpuasa. Nah, ternyata di kunyit ini mengandung senyawa antioksidan dan dia akan mengaktifkan senyawa-senyawa yang bersifat mereduksi antioksidan. Contohnya adalah SOD, superoksid dismutase. Jadi dia memiliki efek tadi untuk mereduksi golongan-golongan ROS-nya atau golongan oksidannya atau radikal bebasnya. Nah, itu kemampuan yang pertama dari si kunyit. Selain itu juga kunyit juga memiliki efek antiinflamasi atau anti peradangan ya. Jadi dia menghambat proses-proses peradangan, menghambat sinyal-sinyal dari prostaglandin dan sebagainya. Maka itu bagus sekali tuh kunyit untuk kasus-kasus nyeri gitu ya, kasus-kasus peradangan, radang tenggorok, radang lambung gitu ya, ataupun radang-radang yang sifatnya membutuhkan efek anti radang. Itu manfaat yang lain. Kemudian selain itu juga kunyit juga memiliki efek mampu untuk kasus-kasus sindrom metabolik ya. Misalnya kasus-kasus kolesterol gitu ya. Ternyata kunyit sangat bagus tuh untuk memperbaiki kolesterol di dalam tubuh. Ditambah lagi kunyit memiliki efek hepatoprotektor, melindungi hati. Dan ini sangat bagus ya untuk menjaga hati kita supaya aman. Kita tahu bahwa hati ini organ yang paling banyak diserang. Setiap kita kali makan gitu ya, pasti metabolismenya melewati hati. Nah, banyak sekali hati mengalami kerusakan. Maka itu dengan mengkonsumsi kunyit yang bersifat hepatoprotektor dan merangsang regenerasi daripada sel hati, kunyit sangat memberikan manfaat. Selain itu juga kunyit memiliki efek bagus sekali nih untuk lambung. Nah, ini yang saya akan coba lebih detailkan lagi untuk masalah lambung itu ya. Kita tahu bahwa permasalahan lambung adalah masalah yang cukup banyak di masyarakat ya. Dan sering kita obati kambuh lagi ya. Tambah lagi dengan mengkonsumsi obat-obatan yang sifatnya hanya sementara saja ya, artinya mengontrol asam lambung, mengontrol supaya asam lambung nggak keluar gitu ya. Nah, ternyata kalau kita mensikapi kunyit, ini pengobatan yang sederhana, mudah sekali untuk kita dapat ya. Dan ternyata bermanfaat dari sisi pengobatan untuk kasus lambung. Yang pertama bahwa kita tahu bahwa orang yang sakit lambung itu biasanya berhubungan dengan asam lambung yang banyak ya. Keluarnya asam lambung menyebabkan kondisi asam yang meningkat di dalam pencernaan. Maka itu penting sekali mengcounternya dengan sesuatu yang basah. Nah, ternyata kunyit itu memiliki senyawa alkali ya. Ada kandungan alkaloidnya. Maka itu adalah senyawa basah. Jadi sebenarnya ketika kondisi asam gitu ya, biasanya kita memberikan antasid atau anti asid. Berarti diganti dengan sesuatu yang basah. Bisa pakai MgOH, ALOH dan sebagainya. Kalau kita menyebutin dengan obat-obat antasid. Tapi sebenarnya di kunyit pun juga memiliki efek antasid juga. Karena dia mengandung senyawa alkaloid.
Jadi sangat bagus sebenarnya untuk menetralisir asam lambung. Itu manfaat yang pertama, karena alkaloidnya dia menetralisir asam lambung. Tapi ada sesuatu yang unik cukup menarik ya. Uniknya kenapa? Karena pada orang yang penyakit lambung, misalnya contoh gastritis, itu kan terjadi peradangan lambung. Namanya juga gastritis, peradangan lambung. Namanya radang kan harus direduksi. Nah, kalau obat radang diberikan pada orang yang sakit, maka risiko golongan steroid atau antiinflamasi non steroid ya yang sifatnya anti radang kalau dikasih pada orang lambung kan jadi masalah. Nah, ternyata ada anti radang yang aman buat lambung, yaitu apa? Kunyit. Kunyit memiliki efek antiinflamasi tadi. Tapi malah memperbaiki fungsi lambung. Kenapa? Dalam beberapa jurnal penelitian, kunyit itu mampu merangsang regenerasi dari mukosa lambung. Ya, terus kemudian yang cukup unik bahwa kunyit itu mampu menghambat pertumbuhan Helicobacter pylori. Kita tahu bahwa Helicobacter pylori merupakan kuman yang diduga sebagai faktor pemicu timbulnya permasalahan di lambung. Nah, kunyit memiliki efek menghambat Helicobacter pylori. Jadi kalau kita melihat fungsi-fungsi kunyit begitu luar biasanya, seharusnya untuk masalah lambung, ya murah meriahnya dengan menggunakan kunyit. Dan penggunaan kunyit banyak ragam dan caranya. Nah, saya sih meyakininya dengan cara direbus ya, walaupun juga ada yang diparut, diperes ya. Tapi kalau diparut, peres takutnya peresannya jadi ada kuman gitu ya. Tangan kita yang kotor ya, saran saya sih sebaiknya direbus. Saya menyarankan kunyit dikupas, dipotong kecil-kecil gitu ya. Direbus dengan 3 gelas air atau 2 gelas air tergantung nanti jumlah yang dihasilkan ya bisa menjadi 1 gelas. Kemudian dikonsumsi rutin ya pagi dan sore. Nah, ini cara-cara yang sederhana. Jadi kunyit sangat luar biasa. Gunakanlah kunyit untuk pengobatan kita. Ya, pengobatan-pengobatan yang spesifik yang berhubungan dengan antiinflamasi gitu ya. Terus sindroma metabolik, ya, termasuk diabetes juga membantu menurunkan kadar gula darah. Ataupun kasus-kasus yang sifatnya tadi menghambat pertumbuhan bakteri ya. Salah satunya adalah bakteri Helicobacter pylori. Walaupun sebenarnya ada juga penelitian juga menghambat pertumbuhan E. coli sebenarnya. Nah, dan yang menarik lagi nanti yang akan saya bahas lebih detail lagi adalah bagaimana kemampuan kurkumin untuk efek terhadap tubuhnya ini lebih besar lagi. Salah satunya nanti untuk mekanisme quorum quenching. Tapi ini nanti kita bahas dalam sesi yang berbeda. Nah, oleh karena itu, jadikan kunyit sebagai salah satu makanan rutin kita. Jadikan kunyit pun juga bisa menjadikan obat untuk penyakit kita. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi ya buat teman-teman semuanya untuk menggunakan kunyit sebagai salah satu bagian dalam pengobatan kita. Mungkin itu sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.